Halo guys, balik lagi di video Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini kita ngebahas mobil yang kalian pasti udah tahu nih. Ngelihat dari depannya aja, pasti kalian udah tahu ini mobil apa. Mobil paling ikonik dari Honda. Siapa yang nggak tahu mobil ini? Ini adalah Honda Civic tahun 2020. Nah, Honda Civic ini punya looks yang agresif, tapi dia itu nggak lebay ya. Coba nih lu lihat, tajem-tajem tapi nggak berlebihan gitu, jadi tetap enak di mata. Ini chrome-nya dari kanan ke kiri. Buat lu yang nggak suka chrome, biasanya ini diitemin nih, di chrome di LED. Habis itu punya kita ini yang udah facelift. Perbedaannya sama yang pre-facelift, ini gue kasih lihat fotonya, itu dia ada di per-bumper-bumperan mostly. Nah tuh, jadi perbedaannya itu nggak banyak antara pre-facelift dan yang sudah facelift kayak punya kita. Nah, lampu depannya mobil ini pakai LED, ada DRL-nya supaya kelihatan lebih modern. Fog lamp di bawah sini ya. Dan pas lu lihat mobil ini nih emang kelihatan rendah banget, ceper banget. Apalagi nanti pas kita cobain duduk di dalamnya, itu kerasa banget cepernya, rendahnya mobil ini. Oke guys, sekarang kita ngomongin bagian sampingnya nih. Karena punya kita yang sedan, udah pasti lebih panjang dari yang hatchback. Ukurannya 4,6 meter itu dari ujung ke ujung. Untuk wheelbase-nya 2,7 meter, untuk tingginya 1,4 meter, jadi dia cukup rendah. Untuk lebarnya 1,7 meter. Nah, itu ukurannya menurut gua ya, itu masih enak banget buat lu bawa sehari-hari, buat lu kerja, buat lu jalan-jalan sama keluarga, buat lu pacaran, mobil ini masih enak banget. Karena apa? Karena ya dia nggak terlalu lebar, buat lewat gang-gang sempit, parkiran-parkiran di mall, ini masih enak, nggak harus ngukur-ngukur, nggak harus ribet-ribet guys. Nah, untuk ukuran velgnya dia ring 17, ukuran bannya 215 per 50. Ukuran standar ban-ban mobil Jepang lah, pokoknya nggak ada yang istimewa di perban-banannya, tapi yang istimewa adalah ukurannya guys. Enak buat dipakai sehari-hari. Nah, ngomongin sehari-hari, handle pintu mobil ini udah keyless entry, jadi untuk ngunci lu tinggal pencet tombol di sini. Untuk masuknya, untuk unlocknya lu tinggal pegang handle-nya. Tuh, dia udah easy lah, tinggal pegang doang terus lu masuk, gak usah ribet-ribet nyari kunci lagi, pencet-pencet, tuh udah nggak main di mobil ini. Nah, habis itu gua nggak tahu kenapa ya, si spionnya ini tuh kelihatannya kayak lebar banget keluar gitu, kayak panjang banget, jadi kayak kupingnya itu dia lebar gitu. Gua nggak tahu kenapa, tapi ya emang begitu adanya ya. Menurut gue sih ini agak kelebaran, cuman setelah dilihat-lihat, setelah gue pakai mobilnya, ya spionnya ukurannya normal aja, cuman kelihatannya dia lebih panjang aja. Nah, abis ngomongin samping, kita pindah ke bagian belakangnya. Oke guys, bagian belakangnya. Ini adalah part yang paling gua suka di Honda Civic. Gua nggak bisa ngejelasin kenapa, cuman enak banget dilihat. Styling lampunya kayak huruf C, bukan karena mobilnya Civic, tapi emang stylingnya aja begitu. Terus udah adem gitu, pokoknya ngelihatnya tuh masih sama kayak yang depan, agresif tapi masih enak dilihatnya, nggak lebay. Sumpah ini enak banget ngelihat Honda Civic dari belakang. Part yang paling gua suka sama ininya nih, di bagian atas sini nih, tuh si lekukan bodinya nih mantep banget, kelihatan lebih seksi. Karena punya kita yang facelift, jadinya ada perbedaan di bagian bawah bumper sini, ada garis chrome-nya. Untuk yang sebelum facelift, gue kasih lihat gambarnya. Nah, habis itu, mobil ini kan udah ceper ya, bisa dibilang ceper. Yang bikin mobil ini lebih ceper lagi ada di bagian knalpotnya. Oh ya, knalpotnya dual exit, jadi ada dua, kanan sama kiri. Nah, tapi karena dia nggak ada cutout di bumpernya, posisi knalpotnya itu jadi di bawah banget, nambah value keceperan si mobil ini. Jadi lu harus hati-hati kalau bawa mobil ini, terutama di bagian belakang, rentan gasruk guys. Ya habis itu sisanya standar aja ya, tulisan Civic dan VTEC Turbo karena mesin mobil ini VTEC Turbo.
untuk space bagasinya nih, gua kira nggak bakal segede ini. Ini tuh lebih gede dibanding perkiraan gua tuh. Lu lihat, nggak lebar, dia tuh nggak lebar, cuman dia memanjang ke dalam. Jadi untuk lu bawa barang-barang lu masih enak. Koper-koper kalau lu mau keluar kota, mau mudik kan, karena sekarang lagi bulan puasa tuh. Enak banget guys, ukurannya tuh mencukupi untuk kebutuhan lu. Tapi nih ya, kacanya itu dia agak di bawah banget, jadi ya mengurangi space pintu masuk si bagasinya. Ukurannya pintu bagasinya, space-nya dia juga nggak terlalu lebar. Nah, ada tuas nih. Ini untuk ngelipat jok bagian belakangnya. Jadi tinggal lu tarik aja sebelah kanan dan sebelah kiri. Lu nggak usah repot-repot ngelipet dari bagian sana lagi. Tinggal tarik aja. Untuk posisi ban serep mobil ini ada di bawah sini. Nah, serta merta kunci-kuncinya, dongkrak, kunci ban dan segala macam, tow hook ada juga di situ. Dan ini bukan space saver, ini dia bentuknya sama kayak velg yang sekarang dipasang. Abis ngomongin bagian belakang, saatnya kita ngomongin si mesinnya, VTEC Turbo. Ayo ke depan. Nah, ini dia mesinnya. Mobil Civic ini pakai mesin L15B7 1500 cc turbo yang ngehasilin power 174 dan untuk torsinya 220 Nm. Udah pasti ada VTEC-nya karena ini Honda, bro. Nah, nih kalau lu perhatiin di mesinnya ada tulisan Earth Dream Technology. Ini adalah teknologi dari Honda. Ya pada intinya ini nambah efisiensi, nambah keiritan si mobilnya. Jadi kalau lu bawa mobil ini nggak usah takut boros. Chill aja guys, 1500 cc Earth Dream Technology VTEC Turbo, chill aja naik mobil ini. Irit. Mobil ini 4 silinder inline tuh ya, lu bisa lihat sendiri. Dan biasanya di mobil-mobil modern ini ada cover mesinnya supaya kelihatan lebih rapih. Di Honda Civic ini dia nggak ada. Jadi ya begini aja tuh. Dan yang terakhir, mobil ini front wheel drive. Tuh, jadi enak pembawaannya, kayak ditarik, nggak kayak didorong karena front wheel drive. Oke, jadi ya ini mesin. Tadi kita udah ngomongin eksterior, sekarang kita ngomongin interior. Let's go. Nah, sebelum gua masuk ke Honda Civic, gua mau nunjukin fitur unik nih, fitur lucu. Fitur yang ada di Range Rover yang kemarin kita review. Nah, cara lu pakai fiturnya, lu pencet tombol unlock 3 kali, abis itu tombol yang ketiganya kita tahan, dia bisa kayak gini nih. Tuh, 2, 3, tahan. Dia bisa ngebuka semua jendela untuk ngeluarin hawa panas seandainya lu lagi parkir di tempat yang kejemur. Gitu guys. Nah, selain fitur buka jendela itu, ada fitur ini nih di kunci Honda Civic, gambar panah. Terus ada pencetan hold. Kalau kita pencet terus kita tahan, dia bisa kayak gini. Dia bisa ngidupin mobilnya. Habis itu AC juga udah nyala. Jadi pas lu masuk ke mobilnya, kondisi si mobilnya udah dingin, udah adem. Berkendara lu nggak pakai panas-panasan lagi. Nah, sekarang saatnya kita bahas interiornya guys. Oke guys, jadi sekarang gua udah ada di bagian depan Honda Civic. Dan first impression yang gua rasain pas lu masuk, mobil ini kerasa ceper banget, rendah banget. Gua aja yang udah biasa bawa sedan, gua bawa Toyota Corolla Altis 2012, ini masih lebih rendah dibanding mobil itu guys. Jadi ini beneran rendah banget. Ini aja posisinya udah gua tinggiin ya untuk joknya. Masih bisa gua bilang rendah, apalagi buat lo yang biasa bawa mobil-mobil tinggi, pasti perbedaannya itu kerasa banget. Nah, lanjut kita omongin joknya. Joknya untuk yang bagian depan, sebelah kiri dan sebelah kanan, ini udah ada
electric seatnya. Jadi untuk majuin dan ngatur senderannya, lu tinggal pakai tombol-tombol yang ada di sebelah situ aja. Habis itu joknya supaya nggak boring, dikasih ini nih kayak motif-motif garis finish gini nih. Nah tuh, habis itu sisanya dia bahan kulit biasa. Nah yang gue lihat nih ya, menurut gue ini tuh joknya dibikin kayak lebih sporty aja kali ya. Nggak bucket seat, cuman dibikin bentuknya sportyan aja. Habis itu lanjut lagi kita ke bagian dashboardnya nih. Dikasih motif-motif ini yang awalnya gua kira karbon. Ternyata ini ya kalau kita deketin cuman kayak silver biasa, terus ada wajik-wajiknya gitu. Terus ada soft touch di beberapa bagian, terutama di bagian-bagian sini. Nah sisanya itu plastik ya guys. Ini plastik, ini sini plastik. Habis itu lu dapat layar di tengah sini yang cara pakainya simple banget. Bluetooth, tinggal pencet Bluetooth, radio, phone, media, pokoknya semuanya dari layar sini. Tenang aja, udah mobil modern. Habis ngomongin layar, kita pindah lagi ke bawahan sedikit, bagian climate control. Ya, lu dapat 2 dial, yang sebelah kiri untuk suhunya, yang sebelah kanan untuk blowernya. Dan ada pilihan mode-mode arah AC-nya. Tuh ya, bisa AC off juga pokoknya. Defogger depan belakang juga di bagian sini. Terus ada layar kecilnya ini nih. Tuh. Nah, ini jadi dulu gue sempet pakai Honda Jazz ya. Sebelum yang paling terakhir. Ini tuh mirip banget. Jadi gue keinget aja gitu. Kangen aja sama si Honda Jazz gue itu. Oke. Lanjut lagi ke bagian shifternya. Sebenarnya nggak ada yang istimewa ya, shifter biasa, ada ikonnya juga nih, tulisannya nih hijau-hijau. Ini kayak kalau di mobil-mobil lain eco mode supaya lebih irit pemakaiannya. Udah electric parking brake, ada brake hold-nya juga ya. Lu dapat storage di sini ya untuk naruh HP, uang receh, e-money dan segala macam. Habis itu lu dapat storage lagi di bagian bawah sini. Nih lihat tangan gue nih. Tuh. Bisa tembus guys. Nah di bagian sini selain ada storage untuk naruh barang-barang, lu juga dapat power outlet nih. Nah power outlet kan biasanya buat ngecharge. Udah dipikirin sama Honda. Jadi dia ada bolongan ke atasnya untuk jalur kabel ke bagian atas. Nah jadi lu naruh kabelnya di sini, dia ada bolongan ke atas, kabelnya bisa tembus ke bagian sini. Habis itu di dalam sini ada penjepit kabelnya juga supaya kabel lu nggak jatuh-jatuh ke bagian bawah gitu. Jadi kalau lu selesai ngecharge, tinggal taruh di sini aja, nggak usah ribet ngambil-ngambil dari bawah lagi. Geser ke bagian storage yang tengah. Nih, bisa dibuka, tinggal dorong ke belakang aja. Bisa dinaikin juga, lu dapet storage yang gede banget ya. Lu dapat asbak juga nih, ini official Honda, ada tulisan Hondanya di dalam. Habis itu lu dapat lagi nih buat tempat si asbaknya. Dan lu dapat cup holder. Nih, ada satu lagi di dalam yang kayak gini lagi. Jadi lu dapat 2 cup holder. Nih, ya, gua susun dulu. Nah, tuh, jadinya kayak begini. Tinggal naruh ini supaya si asbaknya nggak geser-geser. Set. Nah, selesai deh. Abis ngomongin storage tengah, kita geser ke bagian speedometer dan setir. Setirnya ini palang 3, simple. Sebelah kiri tombol-tombolnya untuk lu gede kecilin volume, ngangkat telepon, ganti source ke radio, bluetooth dan segala macam. Tombol sebelah kanannya untuk cruise control. Jadi kalau lagi di tol, mobil ini bisa jalan sendiri tuh. Nah, speednya juga bisa lu atur. Habis itu lu dapat pedal shifter juga nih. Nih, kecil sih ukurannya, cuman ada ya. Habis itu lu dapat speedometer yang belum digital. Tapi di bagian tengahnya itu dia ada displaynya, ada multifunction displaynya. Dia nampilin gigi, speed, dan odometer segala macam. Pokoknya ini speedometernya bentuknya menurut gua dibikin semodern mungkin gitu. Dan gua suka, enak dilihat speedometernya. Masih sama kayak bagian luarnya, dia agresif, dia dibikin sporty, tapi
nggak lebay. Itu aja bagian depannya. Sekarang gue pengen ngasih lihat bagian penumpangnya alias bagian belakang. Let's go, kita pindah. Oke guys, jadi sekarang gue udah ada di bagian belakang Honda Civic nih. Dan sebenarnya di bagian belakangnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada TV, nggak ada colokan-colokan yang banyak di sini. Tapi lu dapet nyamannya. Duduknya itu nyender banget, rendah juga ya, rasanya menurut gua kayak hampir duduk di seri 3 yang G ya, tuh rendahnya dapet, senderannya juga nggak tegak. Jadi kalau duduk yang lama di sini masih dapet nyamannya. Untuk legroom, headroom ini juga masih aman banget untuk orang-orang seukuran gua, average Indonesian male ya kayak gua, itu masih enak banget. Habis itu untuk joknya dia beda, nggak kayak yang depan. Kalau yang depan tadi kan gue bilang ada checkered flagnya, ada kotak-kotaknya itu. Nah kalau di bagian belakang dia polos aja. Nah buat lo yang berkeluarga tenang aja, karena di jok belakangnya mobil ini udah ada ISOFIX-nya, itu bisa support baby car seat, pokoknya santai aja. Nah di tengah sini lu dapat 2 kisi-kisi AC ya. Tapi lu nggak bisa ngatur fan dan suhunya, itu ngikut yang bagian depan. Nah di tengah sini set, lu dapat 2 cup holder ya. Habis itu kalau lu punya botol minum itu bisa disimpan di bagian pintunya. Nah, di atas kepala penumpangnya nih di bagian belakang sini lu dapat 2 speaker lagi tuh, sebelah kiri dan sebelah kanan, supaya pas lu naik mobil ini suaranya itu surround, all around you gitu kayak di bioskop. Nah walaupun di Honda ini speaker yang nggak bermerek ya, bukan Harman Kardon, bukan Infinity, bukan Bowers and Wilkins, pokoknya merek-merek itu, tapi ini tetap dapat enaknya guys. Lu konekin Bluetooth, suaranya itu nggak murahan gitu. Masih rasa speaker mobil-mobil mahal guys. Jadi tenang aja, nggak usah peduli merek lah sesekali. Pakai speaker bawaan Honda itu juga udah enak. Tadi gue cobain dan ini true ya. Ini gue bukan karena jualan, tapi emang kenyataannya begitu. Itu aja yang bisa gue omongin dari Honda Civic. Tadi kita udah bahas interior, eksterior, mesin, pokoknya udah segala sisi kita bahas. Nah, kalau gue nih, point of view gue, kalau seandainya gue ada duitnya, gue suka sedan, gue upgrade-nya ke Honda Civic ini guys ya. Tapi sayangnya gue rezekinya belum ada. Nah buat lu yang udah ada rezekinya, gue kasih tahu harganya nih. Harga mobil ini 300 jutaan aja udah bisa lu bawa pulang. Buat lu yang nyari mobil buat dibawa San Mori, car meet, mobil ini cocok banget. Tinggal lu ganti velg, pasang lip sedikit, body kit, ganti knalpot, udah culture abis. Nah, tuh. Jadi buat lu yang lagi nyari bahan modif atau buat lu yang pengen upgrade mobil, nyari sedan, gua saranin Honda Civic. Nah, kalau lu nggak mau Honda Civic ini, pengen cari mobil yang lain, lu bisa datengin Instagram kita di bawah sini. Siapa tahu ada yang nyangkut, guys. Oke? Oh ya, hampir kelewatan. Udah pasti mobil ini bebas tabrak, bebas banjir, dan ada service recordnya. Jadi itu chill aja guys, chill aja. Oke, jadi itu aja videonya, sampai sini aja. Seperti biasa jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Dah, sampai sini aja. Bentar lagi buka puasa, jadinya gua pamit undur diri dulu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, dan sampai ketemu di Elite Motor. Gua Jody, pamit undur diri. Bye-bye.